Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Sartika, NIM 17230045 dari jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan opini audit terhadap audit nilai bisnis go public studi kasus PT Richos Bumi Tbk. Untuk yang pertama, yang akan saya jelaskan bab 1, pendahuluan yang melatar belakangi, yaitu sebuah perusahaan yang berbasis perusahaan yang telah terkemuka atau yang sudah TBK sangat diperlukan akan informasi tentang keuangan perusahaan. Fungsi dari itu adalah untuk menyebarkan kegunaan bagi perusahaan dalam memenuhi kriteria dari kabar keuangan akan diperoleh oleh auditor. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan adalah suatu informasi aturan yang disajikan sesuai dengan posisi yang tertera keuangan serta yang berkepentingan, baik itu orang yang dalam perusahaan tertata secara struktur terhadap kinerja keuangan objek yang dapat diperoleh manajemen perusahaan. Dalam hal ini, kita juga harus mengetahui apa itu bisnis go public. Merupakan bagian perusahaan yang wajib memberikan informasi kepada kabar keuangan yang telah dirakitkan standar akuntansi kepada publik dan otoritas jasa keuangan atau OJK yang telah sesuai dengan waktu yang seharusnya. Selanjutnya, Agus tahun 2012 halaman 2 menyatakan bahwa auditing mendapatkan nilai tambahan yang diberikan terhadap informasi keuangan perusahaan tetapi sebagai pihak akuntan. Ada beberapa penjelasan tentang hal tersebut, yaitu siaran pers sebelum 9 April 2015, laporan berlangsung kembali bahwa masih ada beberapa emiten yang disampaikan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BIE. Selanjutnya ada beberapa penelitian yang menjelaskan artikel tentang audit nilai. Yang pertama yaitu ada dari KD Ayu 2017, yang kedua ada Eskandi 2017, dan yang ketiga ada Niputu Yulenda bersama teman-teman tahun 2017, yang keempat ada Afrieni 2017, dan yang terakhir ada Adik Sri Ulita 2019. Berdasarkan dari informasi keuangan yang sangat berhubungan terhadap ketetapan durasi dan lamanya pemberitahuan laba tahunan, penelitian ini menyatakan bahwa terjadi ketidaktepatan waktu yang disebut dengan audit nilai perusahaan. Penelitian memiliki kaitan yang melibatkan audit nilai yang misalnya itu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan opini audit. Yang dimaksud dengan ukuran perusahaan adalah sebagai skala bahwa perusahaan didapatkan klasifikasi untuk menjadi bahwa besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang berbagai bentuk cara antara lain total aset, total penjualan, dan nilai pasar saham. Yang kedua, profitabilitas yaitu tingkat kenaikan perusahaan untuk mendapatkan hasil untuk memperoleh dividen atau tingkat laba. Yang ketiga, ada opini audit yaitu suatu gagasan pendapatan yang digagaskan oleh seorang auditor. Yang membedakan penelitian beserta penelitian lain adalah variabel independen yang sama tetapi digunakan bisnis go public yang termuka di Bursa Efek Indonesia dengan sampel penelitian tahun 2013, 2014, dan 2015. Berdasarkan peristiwa yang dirangkul bahwa pengaruh informasi keuangan menjalankan audit nilai. Karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan opini audit terhadap audit pada nilai pada bisnis go public studi kasus PT Richos Bumi Tbk. Yang kedua, rumusan masalah. Dari bagian itu ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa kaitannya? Yang kedua, apa profitabilitas perusahaan? Yang ketiga, bagaimana cara opini audit terhadap bisnis go public yang telah dijelaskan di slide. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan menjadi tujuan dari penelitian. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian juga akan memberi efek kepada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sesuai yang dijelaskan di slide. Selanjutnya, sistematika penulisan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, menceritakan objek penelitian, kemudian menceritakan variabel Y dan penelitian itu sendiri. Yang kedua yaitu bab 2 landasan teori atau pengembangan hipotesis. Ini adalah bagian dari teori yang mengacu dalam penelitian. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam membuat penelitian. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini adalah sesuatu yang akan dibahas atau yang dijelaskan oleh peneliti apa itu kasus yang akan dicari permasalahannya dan solusinya. Yang kelima itu bab penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan, saran sebagai konsekuensi dari kekurangan maupun kelebihan dari pembahasan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Saya Sisi Sartika. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.